Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Yanda? Apakah ayah anda memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang lusa. Lalu, apa hubungannya dengan kami ayah anda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang ingin dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikahkan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Maaf, Ayanda, Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih ayah anda, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku. Mari kita persiapkan semuanya. Prajurit, Siap, Baginda. siapkan upacara penyambutan kepada Raden Inu Kertapati. Baik, Baginda, laksanakan. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden ini. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama denganmu, penyihir. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang aku akan menyiapkan kutukan untuknya. Tunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke sebuah pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah hutan. Di hutan tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kabarmu? Hah? Kamu kelihatan sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam! Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasibmu. Keong, keong, keong. Kamu akan menjadi manusia pada siang hari, tapi bila waktu malam kamu kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir jika kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang berjalan mencari ikan, dan keong emas berada di jalanan. Keong emas itu lalu dibawa pulang. Keong sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Sampai jam segini, aku belum mendapatkan ikan juga. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku mau makan apa? Lalu nenek itu pun kembali mencari ikan di sungai.
Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan nenek itu yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan masakan untuk. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek mengalami kejadian serupa. Keesokan harinya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat ia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapakah kamu ini, putri cantik, dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana, putri dari kerajaan Daha, yang disihir menjadi keong emas oleh penyihir, putusan dari saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudah, kamu sementara ini boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja. Ketika tahu Chandra Kirana menghilang, ia pun mencarinya. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau, wahai burung gagak? Tenang anak muda, aku akan menunjukkanmu arah ke desa hadapan, dan di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya, wahai burung gagak? Kau tidak perlu tahu siapa aku, cukup ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas bantuan pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolonglah nak, sudah berapa hari kaki tidak makan. Oh ini Ki, saya sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jemaah nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu nak. Lalu saya harus melakukan apa Kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini nak. Di depan sana
kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih kek, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baiklah kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena pembekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir nenek sihir pun akan hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok, mungkin aku bisa meminta seteguk air dan beristirahat sebentar setelah perjalanan jauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kau bisa ada di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang, ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih karena kau sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Nenek, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana kasihan karena neneknya akan ditinggalkan sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Pasti keluargamu merindukanmu. Begini saja, saya akan membiayai hidup nenek. Akhirnya Raden Inu memboyongkan Chandra Kirana ke istana, dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Lalu Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut. Maka ia melarikan diri ke hutan. Chandra Kirana, putriku, ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Ayahanda, Dewi Galuh telah melakukan perbuatan jahat terhadapku. Dia merencanakan itu agar mendapatkan Raden Inu. Ayah minta maaf atas apa yang terjadi padamu, Chandra Kirana. Ayah akan memastikan keadilan untukmu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus melarikan diri sebelum mereka menangkapku. Baginda, kami menemukan Dewi Galuh mencoba melarikan diri ke hutan. Apa perintah Anda? Tangkap dia dan bawa kembali ke istana. Dia harus menerima hukuman yang setimpal. Baginda, Dewi Galuh sudah tertangkap. Ampun Ayanda, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dewi Galuh, perbuatanmu tidak dapat dimaafkan. Kamu akan menerima hukuman yang setimpal atas semua yang telah kau lakukan. Dan Dewi Galuh pun mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah beberapa hari kemudian, Chandra Kirana dan Raden Inu segera menikah. Chandra Kirana, sekarang saatnya kita melangsungkan pernikahan kita. Mari kita mulai kehidupan baru yang bahagia. Terima kasih Raden Inu, aku sangat berterima kasih atas segalanya. Raden Inu dan Chandra Kirana pun menikah. Selamat Raden Inu dan Putri Kirana, semoga hidup kalian penuh kebahagiaan. Terima kasih prajurit. Kami berharap semua orang juga bahagia bersama kami. Kepada seluruh rakyat, marilah kita rayakan pernikahan ini dengan penuh sukacita. Semoga Raden Inu dan Putri Kirana hidup bahagia selamanya. Dan dari akhir segala cerita, Raden Inu dan Chandra Kirana hidup bahagia.
It feels